Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, 3 rumah di Kabupaten Bulukumba terbakar. Seorang pria di Makassar mengamuk dan memukul 2 warga yang melintas di depannya tanpa alasan yang jelas. Berbeda dengan biasanya, kali ini sosialisasi pilkada dilakukan melalui event lari, yaitu Pilkada RAN 2024. Ribuan warga di Kabupaten Maros mengikuti event lari Pilkada RAN 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah KPU Maros. Kegiatan Fun Run ini sebagai ajang sosialisasi tahapan pilkada sekaligus mengajak masyarakat untuk datang ke TPS pada 27 November mendatang. Ribuan pelari antusias mengikuti Pilkada RAN 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Maros. Bertempat di area Car Free Day, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pelepasan seluruh pelari ini dilakukan oleh Bupati Maros, Haidir Syam bersama Ketua KPU Maros, Jumaedi. Kegiatan yang digelar Minggu pagi ini digelar sebagai ajang sosialisasi tahapan pilkada menjelang Pilkada serentak 27 November mendatang. Dengan bentuk RAN, dengan peserta dibuka untuk umum, target kami 750, tetapi ternyata yang mendaftar 1.000 lebih yang datang mendaftar hari ini datang berlari mengikuti RAN. Ini tadi dilakukan secara serentak dan akan dilakukan secara serentak ke Sulawesi Selatan, mengejar rekor muri untuk peserta lari terbanyak di beberapa titik Sulawesi Selatan. Para peserta berlari sejauh 5 km dari alun-alun kawasan kuliner PTB Maros, kemudian melintasi jalur Maminasata. Warga mengapresiasi cara KPU melakukan sosialisasi tahapan pilkada dengan mengajak masyarakat berolahraga. Nanti pada hari itu kami bisa lari, lebih mensukseskan Pilkada 2024. Bagaimana kegiatan yang digagas oleh KPU ini dengan sosialisasi berlari? Digagas oleh KPU cukup bagus sekali, Pak. Kali ini adalah seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, Pak. Alhamdulillah salah satu run yang terbanyak di Sulawesi Selatan ini. Para peserta yang mengikuti Pilkada RAN merupakan warga ber-KTP Maros dan masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Sosialisasi yang dikemas dalam event lari seperti ini diharapkan bisa meningkatkan antusias masyarakat untuk aktif menggunakan hak pilihnya pada Pilkada November mendatang. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Gara-gara sakit hati diputuskan secara sepihak, seorang pemuda di Kota Makassar menyebarkan video syur dan memeras mantan kekasihnya. Polisi pun menangkap pria ini dan menyita sejumlah barang bukti. Tim Jatantras Polrestabes Makassar langsung mengepung dan menangkap seorang pria di tempat persembunyiannya di wilayah Barombong, Kabupaten Goa. Pria berinisial A, 29 tahun ini diduga menyebarkan video asusila mantan kekasihnya ke media sosial. Pria ini pun tak berkutik saat ditangkap pada Jumat dini hari lalu. Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa handphone berisi rekaman video asusila mantan kekasihnya. Pria tersebut juga tak bisa mengelak saat polisi menemukan sejumlah bukti pemerasan yang dilakukannya. Pelaku melakukan penyebaran video syur dan pemerasan uang pada seorang wanita yang merupakan mantan kekasihnya. Pelaku merekam video itu tanpa sepengetahuan korban dan dilakukan saat keduanya masih berstatus pacaran. Pelaku nekat menyebarkan video asusila tersebut karena sakit hati diputuskan oleh sang kekasih. Pelaku juga memeras uang korban hingga 10 juta rupiah.
kami menerima laporan dari Piket, kami melakukan penyelidikan dan alhamdulillah kami mengamankan pelaku di wilayah Barombong, Kabupaten Goa. Dari hasil interogasinya ini bagaimana modusnya? Jadi motifnya itu ingin memeras korban, yang dimana antara korban dan pelaku dulunya pacaran, pernah ada hubungannya? Iya, pernah merekam korban secara tidak langsung oleh pelaku, sehingga video tersebut yang digunakan oleh pelaku untuk memeras korban. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 RI, pemuda di Kelurahan Jaya, Kabupaten Pinrang menggelar lomba gebuk bantal di atas saluran irigasi Sawito. Pohon pinang yang licin menambah tantangan bagi para peserta. Hayo, kira-kira siapa yang jatuh ke air duluan? Ya, malah jatuh dua-duanya nih. Beginilah kemeriahan lomba gebuk bantal yang diadakan di atas saluran irigasi di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Para peserta antusias untuk mengalahkan lawannya dengan menggunakan bantal. Namun tidak semudah itu, karena pohon pinang yang dijadikan tempat untuk peserta duduk dibuat bergoyang dan licin, sehingga tidak semua peserta mampu bertahan dan akhirnya tercebur ke air. Yang mampu bertahan dialah yang jadi pemenangnya. Ternyata keseimbangan merupakan kunci untuk memenangkan lomba gebuk bantal. Walaupun kita keseimbangan kita sudah bagus, tapi kalau pada saat memukul harus lebih bagus lagi karena tempat duduknya itu lebih bergoyang lagi daripada yang tahun lalu. Ini lebih bergoyang karena pondasinya tidak ada di tengah, jadi kita butuh keseimbangan yang lebih baik lagi supaya bisa memenangkan pertandingan ini. Walaupun pukulan kita keras, kalau keseimbangannya kurang pasti akan kalah juga karena di sini membutuhkan keseimbangan. Itu licin pada saat basah. Jadi bagaimana strategi teman-teman untuk bagaimana caranya mereka menjaga keseimbangannya pada saat berada di atas sana, karena itu sangat licin dan sangat bergoyang pada saat kita melakukan pukulan. Tak hanya diikuti orang dewasa, lomba gebuk bantal juga banyak diminati oleh remaja. Keseruan lomba gebuk bantal yang digelar Minggu sore ini pun jadi tontonan seru bagi warga sekitar. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Di Kabupaten Sinjai, sejumlah emak-emak mengikuti lomba permainan sepak bola dengan cara unik, yaitu menggunakan daster. Sementara di Kabupaten Maros, puluhan santri bersama warga menggelar lomba tangkap bebek di tanah berlumpur dengan mata tertutup kain. Meskipun sulit bergerak, namun emak-emak di Kabupaten Sinjai ini sangat semangat mengejar bola dengan menggunakan baju kebesaran kaum Hawa kalau sedang di rumah. Ya, daster. Gelak tawa diiringi teriakan-teriakan dari para penonton menambah keseruan lomba sepak bola mini. Meski jadi momen lucu, semangat para emak-emak ini begitu terlihat saat berusaha untuk menciptakan gol ke gawang lawannya. Sementara di Kabupaten Maros diadakan lomba unik juga. Loh, salah tangkap. Bukannya dapat bebek, malah saling bertabrakan satu sama lain. Gelak tawa penonton pecah saat menyaksikan para santri dan warga berjibaku menangkap sejumlah bebek yang dilepas di sebuah area tanah berlumpur dengan mata tertutup. Para peserta terlihat kebingungan. Alih-alih menangkap bebek incaran, justru para peserta lomba saling bertabrakan saat mengejar panitia. Itu cuma pakai naluri, cuma dengan para bebeknya. Oh, di situ barangkali. Tapi memang matanya tertutup ya pakai kain. Iya. Harapan kita bagaimana anak-anak santri ini di samping belajar agama juga kita tanamkan bagaimana cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal penanaman mulai dari sejak. Tak hanya lomba menangkap bebek, berbagai lomba pun diadakan seperti lomba sholawat, sambung ayat, lomba azan, balap sarung, giring bola, dan tangkap ikan. Andi Muhammad Sardi dan Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Maros.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.